Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amalia Putri dengan NIM 2309116037 dari Sistem Informasi A 2023. Jadi pada tugas adopsi teknologi kali ini saya akan menjelaskan resume dari dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal nasional, lalu ada jurnal internasional yang membahas tentang adopsi teknologi yang berkaitan dengan ergonomis. Untuk jurnal pertama ini berjudul Optimalisasi Kesehatan dan Produktivitas Mahasiswa di Era Digitalisasi Melalui Intervensi Ergonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ergonomi yang tepat di lingkungan pendidikan tinggi dapat mengurangi keluhan kesehatan fisik mahasiswa, seperti sakit punggung, leher kaku, dan kelelahan mata. Intervensi ergonomi yang mencakup edukasi tentang postur duduk yang benar, pengaturan posisi monitor, dan pengaturan jeda istirahat secara teratur terbukti mengurangi ketidaknyamanan fisik dan meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Mahasiswa yang diberi intervensi ergonomi menunjukkan peningkatan fokus, efisiensi belajar, dan kualitas akademik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan ergonomis dalam penggunaan perangkat digital untuk mendukung kesehatan fisik dan juga mental mahasiswa. Seperti yang kita tahu, dalam kehidupan sehari-harinya mahasiswa itu banyak berkutat dengan perangkat teknologi seperti handphone dan juga laptop. Oleh karena itu terdapat beberapa keluhan yang biasa dialami mahasiswa seperti sakit punggung, sakit leher, dan juga kelelahan mata karena memang seharian bisa menatap monitor untuk mengerjakan tugas dan juga untuk belajar. Oleh karena itu, pada jurnal ini menerapkan prinsip ergonomis yang dimana prinsip ergonomis ini dapat mengatasi hal-hal tersebut seperti pengaturan posisi duduk yang benar itu dapat membantu mengurangi keluhan sakit punggung. Kemudian untuk penempatan posisi monitor yang tepat itu dapat membantu keluhan sakit leher karena apabila kita saat menggunakan layar monitor itu kita menaruhnya terlalu di bawah itu akan mempengaruhi leher sehingga kita akan menunduk dan menyebabkan leher menjadi sakit. Kemudian ada juga istirahat yang kurang karena kebanyakan mahasiswa itu juga kurang beristirahat dan sering begadang. Oleh karena itu memang mempengaruhi juga kepada kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dan setelah diterapkan prinsip ergonomis itu, keluhan-keluhan yang telah disebutkan tadi juga sudah berkurang. Selanjutnya untuk jurnal internasional ini jurnalnya berjudul Safety Compliant Ergonomic and Time Optimal Trajectory Planning for Collaborative Robotics. Jadi jurnal ini menyoroti pentingnya ergonomi dalam interaksi manusia dan juga robot di lingkungan industri, khususnya dalam perencanaan lintasan optimal untuk robot kolaboratif atau cobot. Dengan menggunakan metode evaluasi ergonomi berbasis Rapid Upper Limb Assessment atau RULA, pendekatan ini memastikan bahwa posisi dan pergerakan robot tidak hanya efisien tetapi juga mendukung kenyamanan pekerja. Melalui optimasi multi-objektif yang menggabungkan faktor ergonomi dan juga efisien waktu, sistem ini tuh berfungsi untuk menemukan keseimbangan antara produktivitas dan juga kesehatan pekerja. Karena untuk penggunaan yang diterapkan pada jurnal ini tuh udah mengikuti standar keselamatan ISO, juga memastikan bahwa interaksi manusia dengan robotnya itu tetap aman dan juga terkendali. Secara keseluruhan, penerapan metode ini berpotensi untuk mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal, meningkatkan kenyamanan kerja, serta memperbaiki efisiensi proses industri. Dengan pengembangan lebih lanjut, pendekatan ini juga dapat diterapkan secara lebih luas dalam industri yang membutuhkan kolaborasi erat antara manusia dan juga robot. Nah, jadi dengan berlakukannya kolaborasi antara robot dan juga manusia ini dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, kemudian juga dapat mengurangi gangguan muskuloskeletal yang dapat terjadi ke pekerja manusia, yang dimana gangguan muskuloskeletal itu sendiri berarti penyakit atau gangguan yang muncul akibat kita melakukan suatu gerakan secara berulang-ulang. Jadi dia mempengaruhi dengan otot dan juga tulang-tulang. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari kedua jurnal ini menekankan pentingnya ergonomi dalam meningkatkan kesehatan dan juga produktivitas, baik itu di dalam lingkungan pendidikan maupun di
lingkungan pekerjaan atau di lingkungan industri. Jurnal pertama menunjukkan bahwa intervensi ergonomi seperti edukasi postur yang benar dan juga pengaturan lingkungan belajar itu dapat mengurangi keluhan fisik mahasiswa dan juga meningkatkan fokus serta kualitas akademik mereka. Sementara pada jurnal kedua itu membahas bagaimana optimasi ergonomi dalam interaksi manusia robot dapat mengurangi risiko cedera muskuloskeletal dan juga meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan industri. Kesamaan dari kedua penelitian ini tuh dalam peran ergonomi dalam peran menciptakan lingkungan kerja dan juga lingkungan belajar yang lebih sehat serta produktif. Penerapan ergonomi yang tepat tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan performa dan juga kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, ergonomi ini merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan dalam berbagai bidang, terutama di era digitalisasi dan otomatisasi sekarang yang terus berkembang setiap harinya. Karena memang dimana kita menggunakan teknologi ini kan pastinya akan timbul beberapa hal-hal yang tidak mengenakan seperti membuat kita sakit dan semacamnya. Oleh karena itu diperlukanlah ergonomi ini. Penerapan ergonomi itu sangat penting untuk mengurangi keluhan-keluhan yang kita alami ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.